Masya Allah. Aduh ya Allah. Luar biasa. Bib, Masya Allah. nih pas banget nih ada Habib nih. Bib, aku mau nanya Bib. Keadaan ekonomi lagi begini gitu ya. Alhamdulillah kegiatan yang dilakukan tadi Begini itu. tuh kenapa? Maksudnya lagi serba susah, inflasi apa Bib segala macam. Terus kita juga ngelihat petani-petani di daerah, bener gak Ibel ya? Betul. Habib, katanya emang ya ada rezeki yang bisa kita dapatkan tanpa dicari. Itu benar gak sih Habib? Emang ada Bib? Iya. Benar ada. Ya udah kalau gitu, mohon Mohon penjelasannya Silakan, Habib. Afwan Kang Mikdad, Ibel, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ingat bahwasanya ketika seorang hamba dia berusaha untuk mencari rizkinya Allah Subhanahu wa taala, utluba rizqi khabal yal ardi. Dia cari rizki dimanapun berada, maka berarti dia memiliki yang namanya ikhtiar. Ikhtiar itu akan mendapatkan keridhoannya Allah dan lebih mudah. Tapi ada lagi nih rizki yang dia nggak sangka-sangka tiba-tiba datang aja tuh rizki sendiri. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang berusaha menghilangkan kesulitan orang lain, dia ringankan kesulitan orang lain, dia bantu temannya, saudaranya, kerabatnya, ataupun tetangganya, atau lingkungannya dengan bermaksud baik niatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan rezekinya. Allah kasih keberkahan di dalamnya. Allah ringankan kesulitannya. Allah lapangkan daripada setiap apa? Rezekinya, keberkahannya, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kesulitan yang dia hadapi, Allah bukakan pintu jalan keluarnya. Siapa mereka? Yang baik kalimatnya, yang baik kata-katanya, yang baik perbuatannya, yang tangannya suka membantu orang lain, yang dia memiliki tetangga, tetangganya pun bangga terhadap dia. Dia memiliki teman-temannya baik sama dia dan bangga terhadap dia. Dia memiliki lingkungan dan lingkungannya itu selalu apa? Memuji orang tersebut dengan kalimat-kalimat yang baik, dan pasti orang tersebut akan mendapatkan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dengan tiada tara. Oleh karena itu, kita berharap kepada Allah. Allah datangkan keberkahan bagi kita. Allah bukakan pintu jalan apapun kehidupan yang ada di dunia ini kepada kita. Oleh karena itu, berbuat baiklah, berkalimat yang baiklah, berakhlakul karimah lah yang baik. Sehingga apa? Sehingga hidupnya ditolong oleh Allah. Bu'ithu liutamima makarimal akhlak. Rasulullah diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Ketika kita akhlaknya baik, budi pekerti baik, menolong dengan sesama, maka kemudahan yang Allah berikan bagi kita. Itulah yang dikatakan bahwasanya dia adalah hamba Allah yang bertakwa, yang mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, sehingga hidupnya nggak ada yang namanya galau. Galau jauh. Kalau ada orang masih galau, berarti kehidupannya apa? Kehidupannya nggak berkah, nggak nikmat. Mesti diperbaikin kehidupannya. Kalau dia hidupnya galau, berarti kasihan orang tersebut. Kalau dia misalkan tidak galau, berarti berkah ini. Waduh. Hebat ini orang, hebat ini manusia. Jadi tanya, masih galau atau enggak nih? Pertanyaan yang sulit ya. Berarti kalau Anda galau mungkin kurang keberkahan dalam hidupnya ya. Nah itu dia, Ibel gak galau kan sekarang? Happy Nggak, banget happy dong. banget. Masya Allah. Apalagi dikelilingi sama guru-guru yang hebat. Kita mau belajar yang semangat pastinya hari ini ya. Betul. Jamaah gimana, masih semangat gak? Nah setelah itu tadi kita udah dapat penjelasan dari Habib. betul. Sekarang Ibel mau nanya sama Ustadz Syam nih. Mari Ustadz kita Syam. panggil ya Ustadz Syam. Baik, tentang apa itu? Nah masih tentang rezeki katanya bisa didapatkan tanpa harus dicari nih Ustadz Syam, itu benar gak sih? Dan ini katanya tuh berhubungan sama waktu sahur. Wah berarti ini kalau sahur hanya ada di bulan puasa aja. Tapi di hari-hari lain bisa juga gak sih Ustadz? Nah ini mohon penjelasan. Oh baik. Baik, silakan, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kak Ibel, Mas Mikdad, guru kami Ustadz Maulana, Habib Utsman serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Adz-Dzariyat dari ayat 15 sampai ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma
قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Di ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, di waktu sahur mereka beristighfar. Orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Yang pertama, istighfar itu sendiri mendatangkan rezeki, membuka keberkahan. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Istighfar sendiri sudah membawa keberkahan dan rezeki, apalagi dilakukan di waktu sahur. Kenapa? Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya. Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia dalam rangka setiap malam. Hina yabqa thuluthul laylil akhir. Yakni di akhir sepertiga malam Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Siapa daripada hambaku yang memohon ampun, aku ampuni. Siapa daripada hambaku yang memohon sesuatu, maka aku akan mengabulkannya. Pertanyaannya, kalau disebut waktu sahur berarti itu hanya ada di bulan Ramadan? Oh tidak, ini menunjukkan bukan sahurnya, tapi waktunya. Apa waktunya? Sepertiga malam terakhir. Maka mendekati ataupun menjelang subuh, disinilah nikmat daripada berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pesan daripada para ulama kita, sebelum engkau mencari rezeki, maka carilah dulu Sang Maha Pemberi rezeki. Sebelum engkau mencari ar-rizq, maka carilah dulu ar-razik. Siapa itu? Yang Maha Memberi rezeki. Sehingga nyari rezekinya enggak capek-capek amat. Ada Allah di dalam, subhanallah. Karena kita nyari rezeki yang dibagi oleh Sang Maha Memberi rezeki. Kita datangi dulu yang ngasihnya, baru kita nyari rezekinya. Masya Allah. Jadi bukan waktu sahurnya gitu ya, Iya. tapi memang sebelum subuh berarti Mikdal. Iya, di sepertiga malam. Sahur itu mengandung keberkahan, tapi waktu sahur sepertiga malam itu mengandung banyak sekali daripada ampunan Allah dan pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa Masya taala. Allah. Aduh, Masya Terima Allah. kasih. Terima Ustaz. kasih, Oke, Bro. sama-sama. Waduh, Wah Masya seru Allah. banget ya ternyata ya. Iya. Loh, Ibu kenapa Bu? Kenapa Bu? Ustaz mau tanya, Iya. katanya kalau Dar. Kalau apa? Kalau apa? Kalau apa? Ibu lihatnya ke sana. Kalau apa? Kalau apa? Ah, ayo. Ustaz mau nanya, Ah. katanya ada orang bilang, Mm-mm. katanya kalau kita bantu orang ini Mm-mm. bisa Mendatangkan rezeki dan melimpah. Kalau kita membantu, Apa sih Ustaz? mau tahu siapa yang kita bisa bantu? Mau Kalau kita bantu dong. dia, kita akan mendapatkan rezeki yang melimpah. Mau tahu siapa yang kita bantu? Kalau kita bantu dia, kita mendapatkan rezeki yang melimpah. Mau tahu? Udah tahu? Tahu. Udah tahu? Nggak tahu, Cepet banget Ustaz ngomongnya. Nggak tahu, nggak tahu. Nggak tahu. Maka ingat, kepada semua jamaah dimanapun berada, jangan kemana-mana, kita akan beritahu siapa yang kita bantu. Ketika kita membantunya, rezeki kita makin melimpah setelah yang satu ini. Tetap di Islam Indah. Jamaah, Oh, jamaah. Alhamdulillah. Siapa sih Ustaz?